Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hello everyone. Kembali lagi nih di YouTube channel saya, Eli Rahmayati Pohan. Gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam baik-baik saja. Oke, sudah pada nungguin kan channel saya yang baru ini. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi transaksi jual beli akad salam dalam layanan Shopee. Nah, pada belum tahu kan, ternyata Shopee ini bisa loh memakai akad salam agar menjadi syariah. Gimana sih mekanisme dari Shopee-nya sendiri? Dan apa sih itu akad salam? Bagaimana sih rukun dan syarat salam untuk penerapan pada transaksi Shopee? Yuk tonton sampai habis, jangan di-skip dong. Soalnya saya akan menjelaskan gimana sih penjelasan dari akuntansi transaksi jual beli akad salam dalam layanan Shopee. Tapi sebelumnya, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmayati Pohan dari Politeknik Negeri Medan, kelas PS4B, NIM 205161018. Dan di sini saya ada dosen pembimbing yang tak kalah keren dan sangat bermotivasi untuk kita semua, yaitu Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSICA CERA CIQA. Oke, langsung saja nih kita bahas materinya. Sudah pada nggak sabar kan? Tunggu dulu. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan komen dong, biar tahu nih saran dan kritik teman-teman dalam penjelasan saya tentang apa sih akuntansi transaksi jual beli akad salam dalam layanan Shopee. Oke, baik. Kalian bisa komen dan kasih saran kepada saya agar saya bisa mengintrospeksi diri dalam video ini. Oke, yuk kita bahas materinya. Introduction to akad salam. Apa sih introduction to akad salam tersebut? Bisa dibilang nih ya kan, manusia biasa disebut dengan makhluk sosial. Manusia berinteraksi dalam segala aktivitasnya. Dalam interaksi tersebut perlu dirumuskan. Ternyata ada rumusnya ya, bukan matematika doang yang punya rumus. Jadi di dalam akad salam ini dirumuskan aturan yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kesepakatan tersebut bisa berbentuk akad atau kontrak, di mana contoh interaksi saat jual beli itu terdapat akad, yaitu kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau yang dilandasi pada kebahagiaan masing-masing yang terikat akad dan memiliki konsekuensi baru bagi pihak yang berakad. Jadi mengapa bagi pihak yang berakad? Karena tujuannya adalah bukan untuk merugikan pihak manapun. Jadi di dalam akad salam ini jangan ada yang saling merugikan, harus sama-sama menguntungkan di antara kedua pihak tersebut. Dan adanya akad salam tersebut dalam perdagangan berbasis web memudahkan pembeli, bukan penjual aja, tetapi memudahkan pembeli juga. Karena apa? Karena mereka hanya perlu menata barang dagangan dengan memanfaatkan media gadget yang terhubung melalui web. Contohnya Shopee. Kita bisa mendownload aplikasi Shopee tersebut ya kan. Mengapa? Karena di dalam aplikasi Shopee tersebut kita bisa mengakses semua barang-barang yang tersedianya. Dan tujuannya adalah mengapa di dalam perdagangan internet ini berbeda, telah muncul dengan menawarkan macam-macam kebutuhan berbelanja dengan kebutuhan sederhana, dan penanganannya pun cepat, bukan di dalam secara langsung, tapi secara online. Penanganannya pun cepat dan pengirimannya pun cepat. Kita tinggal menunggu saja, karena kan pencapaian ini harus terlihat dari jumlah kalian dari aplikasi jual beli online ini, dan jumlah barang yang ditawarkan dari penjual ke pembeli dengan harga yang terbilang terjangkau oleh semua kalangan. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa memesan barang dengan aplikasi Shopee yang bisa kita download di HP kita. Oke, di sini saya akan melanjutkan nih penjelasan selanjutnya, yaitu apa saja sih pelajaran yang akan kita bahas nih dalam jual beli akad salam di Shopee, biar teman-teman ini tahu apa aja pelajaran yang akan kita bahas, kita rangkai gitu kan. Jadi di
jual beli akad salam di Shopee ini kita akan menjelaskan gimana sih jual beli akad salam, gimana sih arti dengan Shopee, apa pengakuan akuntansi PSAK tersebut, dan yang paling penting itu adalah praktik akuntansi dan praktik bank. Jadi di sini teman-teman bisa mendengarkan, jangan di-skip dong ya. Soalnya ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita untuk menambah gimana cara jual beli akad salam dalam Shopee dalam bentuk syariah ya kan. Oke, yang pertama ini adalah jual beli. Apa sih arti jual beli teman-teman? Pasti udah tahu ya kan apa arti jual beli. Oke, definisi jual beli itu adalah al-bai, berarti pemindahan hak milik atas barang dengan cara akad saling tukar menukar. Jadi penjual memberi barang dengan cara akad kepada pembeli, jadi akad saling tukar menukar. Dan beli dan jual ini terdiri dari dua kata loh teman-teman, yaitu jual dan beli. Jadi menjual itu menunjukkan tindakan menjual, sedangkan membeli tindakan membeli. Jadi penjual menyediakan barang dan pembeli membeli barang. Jadi bisa saling tukar menukar. Jadi di dalam rukun jual beli itu ada bai atau penjual. Dan apa sih penjual itu? Pasti setelah adanya penjual pasti adanya pembeli atau mutari. Dan yang ketiga adalah sikat atau ijab kabul. Jadi di dalam akad salam ini terdapat ijab kabul di saat melakukan jual beli atau melakukan transaksi. Yang terakhir adalah makut atau makut alai atau benda atau barang. Jadi di saat pembeli membeli barang kepada penjual itu harus ada benda atau barang yang sesuai dengan spesifikasi barang tersebut, jenis tersebut, dan terdapat ukuran apapun yang telah kita pilih. Dan ada juga nih syarat-syarat jual beli. Apa saja sih syarat-syarat jual beli? Di dalam syarat jual beli itu ada orang yang berakal. Jadi di dalam syarat jual beli itu tidak mungkin orang gila melakukan jual beli di antara penjual atau pembeli. Dan bila satu dari keduanya, entah itu pembeli atau si penjual, orang itu dinyatakan tidak sehat akalnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah, karena kan hukumnya syariah. Jadi selain berakal dan balik atau sudah dewasa yang juga menjadi hal yang penting. Dan ada barang atau objek jual beli. Jadi di dalam barang ini atau objek, wujudnya ini ketika kita melakukan transaksi atau akad. Karena jika barang tersebut tidak ada ketika akad, maka pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Jadi misalnya nih barangnya ada di gudang, jadi kita ungkapkan aja kepada pembeli agar pembeli tidak melakukan kesalahpahaman. Jadi dan barang tersebut ya bermanfaat bagi manusia. Nggak mungkin kan kita ini menjual kayak narkoba, itu kan nggak bagus juga untuk pembeli. Dan barang yang diperjualbelikan juga sudah dimiliki, dan barang dapat diserahkan di saat ketika akad gitu. Jadi di dalam rukun dan syarat jual beli itu hal yang paling penting adalah ijab kabul atau pernyataan jual beli. Karena di dalam ungkapan ijab kabul itu sangat penting, harus dibacakan dengan jelas antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Dan ijab kabul ini juga dilakukan dalam satu majelis, yang artinya apa sih gitu kan? Yang artinya pembeli dan penjual harus dalam satu tempat yang sama. Boleh juga sih di dalam seperti online gitu. Dan ijab kabul ini kan nggak mesti dibilang secara lisan, bisa juga secara tulisan dan isyarat. Selanjutnya ada nih jual beli salam. Apa sih arti dari akad salam? Teman-teman pasti udah pernah dengar kan namanya akad salam. Akad salam itu adalah akad jual beli muslam fi atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual, yang dimana pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di dalam akad salam ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu apa ya? Di syarat
syarat jual beli itu akad salam itu apa ya, yang pihak yang berakad. Sama juga dengan jual beli, syarat-syaratnya yaitu pihak yang berakad dan cakup hukum, ridho dua belah pihak, dan tidak ingkar janji. Jadi teman-teman, jika memesan barang dari online shop atau Shopee, jangan dong dibatalkan dengan seenaknya aja barang tersebut. Kan bisa jadi penjual ini merasa kecewa, kenapa ini dibatalkan gitu kan. Jadi juga merasa tidak enak kepada penjual. Jadi jangan seenaknya untuk mengingkari janji di saat melakukan jual beli. Dan rukun jual beli itu apa sih? Rukun jual beli akad salam itu apa sih? Yaitu muslam, muslam ilahi, muslam fi'i, modal atau uang. Jadi harus ada modal dan sikat atau ijab kabul. Di dalam rukun jual beli akad salam ini sama juga harus ada ijab kabul. Oke, teman-teman udah pada ngerti kan, udah paham nih apa sih akad jual beli, apa sih akad jual beli salam, rukun jual beli salam, syarat jual beli salam, rukun jual beli, syarat jual beli. Pasti teman-teman sudah paham nih apa yang saya jelaskan. Dan lanjut kita akan membahas tentang Shopee. Oke teman-teman, apa sih arti Shopee tersebut? Shopee adalah marketplace atau paling mudah diakses nih teman-teman, yang telah berhasil mengguncang dunia media online dalam waktu singkat. Mengapa? Karena Shopee berdiri pada tahun 2015. Udah lama banget ya teman-teman. Karena dengan pimpinan Chris Feng atau sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura. Wow, luar biasa banget nih ya. Chris Feng menjadi lulusan terbaik di Universitas Singapura. Semoga teman-teman bisa menjadi seperti pimpinan Shopee ini ya. Chris Feng menjadi lulusan terbaik di kampus teman-teman. Dan Shopee ini juga merupakan toko online di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi kita semua, bagi pembeli untuk membeli segala macam produk, mulai dari elektronik, dekorasi rumah, baju, sepatu, produk kesehatan, kecantikan. Wah, banyak banget nih di aplikasi Shopee. Jadi teman-teman harus segera dong download website Shopee untuk melakukan jual beli di dalam aplikasi Shopee. Dan Shopee ini ternyata banyak loh teman-teman, berkembang di banyak negara. Bukan di Indonesia aja, ada di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan termasuk Indonesia sih. Jadi bukan di Indonesia aja bergerak aplikasi Shopee ini. Jadi di mana di suatu negara yang banyak juga ada juga aplikasi Shopee. Dan di dalam kontrak jual beli salam dapat dilakukan di Shopee ya dengan jual beli dengan kerangka permintaan. Jadi itu berarti bahwa pengiriman barang tidak langsung pada saat pemesanan. Jadi kita tunggu dong seminggu gitu kan. Kita juga harus sabar dong untuk memesan barang pada waktu yang tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Oke, lanjut aja. Di dalam Shopee ini juga mencermati mana sahnya pertukaran salam. Jadi secara umum dapat nih diasumsikan bahwa kebenaran e-commerce atau e-bisnis adalah kebenaran pertukaran salam. Ternyata udah ada buktinya loh teman-teman. Ada e-commerce atau e-bisnis untuk pertukaran akad salam di dalam Shopee. Jadi di mana penjual dan pembeli bertemu dalam kesepakatan berkumpul. Namun karena faktor jarak, jadi di saat kita pesan barang nih di HP kita kan teman-teman, kita ini nggak bertemu secara langsung kepada penjual. Hanya kita ini melihat produk mereka ini melalui gambar dan kita melihat komentar para
manusia yang memberikan komentar di kolom komentar Shopee itu dengan produk yang bagus, jadi kita juga melakukan jual beli karena produknya bagus gitu ya kan. Jadi kita menunggunya, dan produk itu diajukan kepada pembeli, tidak langsung diserahkan. Kita butuh waktu teman-teman. Jadi di dalam itu ya kita harus sabar untuk menunggunya. Jadi bukan di saat kita pesan langsung datang. Kita butuh waktu untuk menunggunya. Dan pada akhirnya produk yang akan dijual itu melalui web atau menjadi Zipma mashufa atau tergantung dalam kepemilikan vendor. Mengapa di dalam kepemilikan vendor tersebut? Ya karena yang diperlihatkan kepada pembeli itu gambar atau film yang seperti tadi saya jelaskan ya kan, dari barang tersebut. Dan selain itu kita bisa juga ketentuan porsi di muka dalam setiap perdagangan pertukaran melalui bisnis elektronik. Persyaratan serupa yang berlaku untuk pertukaran salam, keinginan pengirim dan pembeli di tempat perbandingan. Jadi ada perbandingan di antara toko-toko tersebut. Dan pertukaran jarak kritis ini juga membuat pertukaran properti. Untuk properti sebagai perpindahan kepemilikan atau kondisi yang kondisinya baik, jelek, tidak bagus, kurang bagus, di mana keberadaan itu juga bisa dari penjual dan pembeli berada di dua tempat yang lebih baik, seperti di dalam keseluruhan rencana pertukaran. Jadi dalam syariat telah menjadikan bagian konsensual sebagai syarat mendasar untuk pertukaran kontrak di dalam Shopee tersebut. Jadi pencoblosan segmen surat suara dapat terjadi ketika pedagang dan pembeli berada di tempat yang sama, dan juga dapat terjadi meskipun pembeli berada di dua tempat yang lebih baik. Jadi di perkembangan online shopping ini atau belanja online ini, seperti halnya Shopee.com, Laku.com, Blibli.com, Tokobagus.com, kini semakin ramai teman-teman. Seperti Shopee juga semakin ramai menyukai aplikasi Shopee untuk membeli barang-barang elektronik, fashion, makanan, rumah tangga, gadget, baju, sepatu, semua ada lengkap di Shopee teman-teman. Jadi teman-teman harus sekarang melakukan jual beli di Shopee dengan akad salam. Oke, teman-teman masih dengerin saya kan? Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan kesesuaian rukun dan syarat salam dalam penerapan akad salam pada transaksi Shopee. Di sinilah yang membuktikan Shopee ini mempunyai rukun dan syarat salam. Disinilah membuktikan kalau Shopee itu syariah, karena ada rukun dan syarat salam. Apakah itu? Jual beli salam dapat kita pahami sebagai transaksi di mana harga produk dibayar pada saat penandatanganan akad, dan produk yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis ukuran yang kalian pesan, lokasi pengiriman di mana, misalnya di Bandung, dikirim ke Medan, dan waktu pengiriman yang tersedia. Jadi teman-teman jika memesan barang dari Bandung ke Medan membutuh waktu yang sekitar 1 minggu. Jadi kita itu harus sabar untuk menunggunya. Dan karena dan jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena mengapa? Transaksi tersebut tidak mengandung unsur penipuan. Jika mengandung unsur penipuan, itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, dan menurut ulama Hanafiyah ini, apa sih kata ulama Hanafiyah? Menurut kata ulama Hanafiyah adalah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli. Jadi adanya sahnya akad salam mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal atau rasul mal, karena dari pembeli memberi uang kepada penjual, jadi mendapatkan modal lagi dan berkewajiban untuk mengirimkan barang. Jadi setelah di keep sama pembeli, langsung nih gercep ya penjual untuk mengemas, untuk mengirimkan barang dengan bagus, baik, kualitasnya baik,
tanpa ada licet, ukuran baik, jenisnya baik, dan pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli. Yang tadi saya jelaskan sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli sebelum melakukan check out. Langsung ini disepakati. Jadi berkewajiban untuk membayar penjual setelah adanya kesepakatan. Jadi di dalam jual beli salam salah satunya adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut yang teman-teman sudah download nih, dalam fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi Shopee. Jadi Shopee ini sudah mempunyai garansi dan pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis. Jadi fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya ini apa ya? Karena pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan yang sesuai selera pembeli. Jadi di layanan Shopee ini juga mempermudah transaksi jual beli dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Tetapi adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tidak menghadirkan kecurangan. Bukan games aja teman-teman yang melakukan kecurangan, tapi di dalam aplikasi Shopee ini juga bisa melakukan kecurangan. Jadi teman-teman jika mengapakan transaksi jual beli, jangan melakukan kecurangan, harus sportif, harus mempunyai solidaritas, nggak boleh curang. Dan belanja di layanan Shopee ini dengan penerapan akad salam tersebut, jaminan barang yang dibeli akan aman, akan bagus. Jadi selain itu juga jaminan barang saat pembelinya asli. Jadi keunggulan Shopee ini yaitu dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Jadi di saat kita sudah memesan barang yang kita sukai, yang sesuai selera kita bisa mengecek di aplikasi Shopee loh teman-teman. Udah sampai mana barang kita, udah sampai mana tempat barang kita tersebut. Kita bisa melacaknya. Maka tidak heran nih banyak manusia menggunakan Shopee ini sebagai transaksi jual beli. Jadi jika teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Shopee, segera download aplikasi Shopee, karena aplikasi Shopee ini bisa melakukan jual beli dalam syariah dengan menggunakan akad salam. Dan ada juga nih kesesuaian rukun dan syarat salam dalam penerapan akad salam pada transaksi Shopee, yaitu pembeli atau muslam atau rabus salam. Karena pembeli harus memahami hukum balik, mumayyiz, dan berakal. Seperti yang saya bilang tadi kan, harus balik dan berakal. Nggak mungkin orang gila membeli di aplikasi Shopee, harus yang jiwanya itu tidak seperti orang gila dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Dan selain itu juga bisa menempati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Mengapa? Karena kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee. Pembeli melakukan pemesanan dengan selera mereka. Yang kedua adalah penjual atau al-muslam ilai, yang menyediakan barang. Jadi penjual itu menyediakan barang di layanan Shopee seperti pakaian, sepatu, gadget, alat-alat rumah tangga, banyak lagi. Dan penjual juga paham hukum. Bukan pembeli aja yang harus paham hukum, penjual juga harus paham hukum dan tidak dibolehkan melanggar janji. Jadi mengapa tidak boleh? Karena setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Jangan ditunda-tunda. Setelah pembeli melakukan pembayaran, jangan ditunda-tunda agar pengirimannya juga cepat.
gitu. Jadi saat pengiriman pihak pembeli juga harus sabar. Jangan ngechat penjual, "Bang, kapan sampai? Ini kapan sampai?" Ya kita harus sabar dong, karena kita sadar juga yang kita pesan itu di mana letak daerahnya gitu. Jadi sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan. Yang ketiga adalah barang yang diserahkan atau muslam fihi. Kenapa? Karena barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Karena salah satu kategori barang tersebut yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudaratan. Kenapa? Karena pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan produk sesuai dengan kebutuhannya di Shopee. Jadi salah satu hak pembeli di Shopee dalam Islam jika barang yang di kebutuhannya adalah tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan. Itu tidak syariah. Karena yang kita beli itu tidak melakukan jenis ukuran yang sesuai dengan yang kita pesan. Jadi pada dasarnya itu juga melindungi hak kita, hak pembeli untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Jadi penjual itu harus berhati-hati, harus menyesuaikan ukuran, jenis, spesifikasi barang yang kita pesan gitu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. Harga produk ditulis dengan jelas dan dilarang merubah selagi masa akad. Jadi misalnya ini harga produk baju 100.000. Jadi di saat melakukan akad, selagi melakukan akad, jangan dong seenaknya penjual mengganti harga menjadi 150. Itu kan tidak itu kan membuat kita kecurangan. Itu kan jadi kayak gimana gitu ya kan, pembeli ini kok tadi harganya 100 menjadi 150 ya. Jadi kan kayak tidak percaya gitu ya kan. Dan Shopee ini juga memberikan pilihan untuk metode pembayarannya. Nanti saya akan menjelaskan apa saja yang bisa menjadi metode pembayaran di dalam transaksi Shopee. Jadi jika jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi jual beli tersebut sah dan bisa syariah. Oke teman-teman? Oke, jangan ngantuk dulu ya teman-teman dengar suara saya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Apa saja metode pembayaran yang tersedia di aplikasi Shopee, yaitu kartu kredit ada, Shopee Pay ada, COD atau bayar di tempat ada, transfer bank ada, cicilan kartu kredit ada, Shopee Letter ada, Alfamart atau Alfamidi atau Indomaret ada, BCA One Click ada. Tetapi teman-teman, di dalam syariah ini tidak boleh atau tidak diperbolehkan melakukan metode pembayaran melalui Shopee Letter, karena Shopee Letter hukumnya itu haram. Jadi bukan syariah ya teman-teman, karena Shopee Letter itu dibayar di bulan depan dan bisa membuat berbunga Shopee Letter ini gitu, ada bunganya. Jadi bisa teman-teman melakukan metode pembayaran yang lainnya, apa yang teman-teman punya seperti bank, bisa ke Alfamart terdekat dan ke Shopee Pay. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan apa yang teman-teman mau. Seperti Shopee Pay, kita harus mengisi Shopee Pay melalui bank yang tersedia. Wah, sudah pada paham nih kan metode pembayaran apa aja yang ada di dalam Shopee? Banyak banget ya ternyata teman-teman. Jadi kita lanjut aja. Mari belanja di aplikasi Shopee, banyak layanan-layanan yang tersedia, barang-barang yang tersedia dengan hukum syariah Islam dengan akad salam. Oke, kita lanjut aja. Ada nih pernyataan standar akuntansi keuangan
akuntansi Salam. Nomor 103. Wah, ternyata ada nih PSAK akuntansi Akak Salam, terdapat nomor 103 dan menjelaskan tentang sejarah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi. Jadi di Akad Salam ini tidak sembarangan ya teman-teman, mempunyai PSAK 103 Akad Salam. Teman-teman bisa baca atau download di Google dan baca dengan sesama bagaimana pernyataan standar akuntansi keuangan 103 akuntansi Akad Salam. Jadi di bawah ini yang teman-teman lihat bisa ada sejarahnya, ada ikhtisar ringkasnya, dan ada juga yang lainnya. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu adalah praktik akuntansi dan praktik bank di dalam Akad Salam menggunakan aplikasi Shopee. Jadi di dalam akuntansi perhitungan Akad Salam pada Shopee transaksi Salam, saya mengambil nama ayah saya teman-teman. Ayah saya ini memesan barang di Shopee pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu Pak Pohan nama ayah saya. Jadi melakukan pembelian barang online. Ayah saya ini membeli alat-alat kereta. Teman-teman bisa nih melihat di gambar atau slide yang saya jelaskan ini. Di sini saya sudah menuliskan secara jelas tentang akuntansi perhitungan Akad Salam. Teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempelajarinya. Jika tidak tahu, teman-teman bisa lagi lihat di Google ya kan. Banyak soal-soal yang ada dalam Akad Salam dalam layanan Shopee. Dan selanjutnya adalah penjurnalan transaksi salam. Jadi transaksi pada saat akad disepakati atau Shopee sebagai penjual, saat akad disepakati pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas seperti yang saya jelaskan tadi. Wah, di dalam PSAK 103 ini tentang Akad Salam di paragraf 17, teman-teman udah baca belum PSAK 103 Akad Salam? Coba lihat di paragraf 17. Disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Jadi berdasarkan kasus yang tadi, ayah saya ini saat Shopee melakukan akad salam dengan Pak Pohan dan menerima dana salam, jurnal tersebut, transaksi tersebut ada di bawah ini. Teman-teman bisa membacanya. Iqra, bacalah. Jadi teman-teman baca dengan seksama, jangan di skip ya teman-teman. Selanjutnya adalah maaf ya teman-teman, tidak bersuara sedikit, maklum lah ya teman-teman. Selanjutnya adalah penyerahan modal salam dari reseller kepada supplier. Teman-teman bisa melihat pada saat akad salam kedua dilakukan antara reseller dengan supplier. Jadi ada juga nih berdasarkan PSAK 103 paragraf 11 tadi paragraf 17, ini paragraf 11, dinyatakan bahwa piutang salam diakui pada saat modal salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Dan jurnal transaksinya ada di bawah ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa memahaminya. Maaf ya teman-teman, karena nanti kalau kelamaan teman-teman bosan mendengarkan suara saya sampai lama begini, teman-teman langsung skip. Jadi kan tidak enak gitu ya kan. Jadi teman-teman bisa melihatnya dengan secara paham sesuka hati teman-teman. Oke, yang terakhir adalah transaksi antara pembeli dan penjual pada bank. Wow, jadi di saat kita melakukan pembayaran dengan Shopee Pay, saya menggunakan Bank Syariah Indonesia melakukan transfer ke teller.
Dan ada juga dengan bank yang berbeda, dengan Bank Syariah Indonesia melakukan transfer dengan bank yang berbeda. Teman-teman bisa lihat nih ya, yang saya tulis. Dan ada juga nih teman-teman, Bank Sumut Syariah ketika Shopee menerima transfer dari bank yang berbeda juga. Wow, keren banget ya teman-teman. Dan selanjutnya, dan nggak selanjutnya sih, yang terakhir nih, yang terakhir adalah jurnal untuk Bank Syariah Indonesia, Shopee atau Laser melakukan transfer ke teller, dan Bank Syariah Indonesia ketika Shopee melakukan transfer dengan bank yang berbeda. Dan juga nih ada yang terakhir untuk Bank Sumut Syariah ketika supplier. Jadi di sini saya menjelaskan tentang transfer dan bank memberikan modal dari Bank BSI, dan ada juga bank yang berbeda teman-teman. Wow, sudah selesai nih teman-teman penjelasan saya tentang akuntansi transaksi jual beli akad salam dalam layanan Shopee. Semoga teman-teman bisa memahaminya, bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman karena kelamaan menjelaskannya. Mohon maaf ya teman-teman membuat teman-teman merasa bosan dengan penjelasan saya, karena juga saya lagi belajar, dan semoga teman-teman suka dengan penjelasan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keadaan baik. Mohon maaf jika dalam salah kata, ucapan, perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tunggu lagi channel YouTube saya yang selanjutnya, dan semoga teman-teman suka dengan video yang saya jelaskan. Teman-teman mempunyai ilmu dan wawasan yang baru. Mohon maaf ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video YouTube channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Dan sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.